Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah ma'badu. Teman-temanku sekalian, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, belajar bersama-sama mengenai tentang demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sebuah tinjauan mendalam tentang bagaimana kedua pilar ini saling mendukung dan membentuk fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja pada materinya, demokrasi dan HAM, pilar utama negara Indonesia. Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia adalah hubungan yang saling bergantung. Demokrasi menyediakan kerangka kerja untuk menjamin dan melindungi HAM, sementara HAM memberikan substansi moral dan legal bagi sistem demokrasi yang otentik. Nah, definisi kunci demokrasi dan HAM. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, mewujudkan mewujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, HAM, hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut dan dijamin tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Pancasila dan perlindungan HAM dan dalam demokrasi Indonesia. Pancasila bukan hanya filosofi, tetapi juga kerangka normatif yang memastikan demokrasi Indonesia berjalan selaras dengan martabat kemanusiaan. Ini yang pertama itu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjamin hak-hak ekonomi dan sosial. Yang kedua, kemanusiaan yang adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab secara eksplisit mendukung perlindungan HAM. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Sila keempat, menuntut demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menolak tirani. Yang keempat, kebebasan beragama. Dia akui secara konstitusional, namun harus dijalankan dalam koridor toleransi dan hukum yang berlaku. Yang terakhir, persamaan hak. Semua warga negara setara di hadapan hukum, menolak diskriminasi berdasarkan identitas apapun. Demokrasi Pancasila menuntut adanya keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban warga negara, di mana setiap hak dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum. Peran konstitusi dalam menegakkan demokrasi dan HAM. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai benteng pertahanan tertinggi terhadap pelanggaran HAM dan penyimpangan kekuasaan. Sebagai instrumen hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya melalui amandemen menjamin hak hidup dan hak berserikat, hak kebebasan berpendapat, dan hak berlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara. Yang kedua itu pemilu reguler adalah mekanisme utama bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya. Ini memastikan akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan pergantian kepemimpinan secara damai. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, memastikan bahwa setiap regulasi tidak bertentangan dengan jaminan HAM yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh penting adalah putusan MK yang melindungi hak-hak minoritas dan menolak legislasi yang bersifat diskriminatif, menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan. Tantangan dalam menjaga demokrasi dan HAM di Indonesia itu yang pertama, batas kebebasan. Yang kedua, tirani mayoritas. Yang ketiga, disinformasi digital. Nah, kasus konflik komunal dan pelanggaran hak di masa transisi demokrasi awal Indonesia menjadi pelajaran penting bahwa institusi dan kesadaran publik harus terus diperkuat agar tragedi serupa tidak
terulang. Upaya memperkuat perlindungan HAM dalam demokrasi itu yang pertama penegakan hukum yang adil, yang kedua pendidikan HAM dan demokrasi, yang ketiga partisipasi masyarakat aktif, yang ketiga penguatan institusi atau memperkuat independen lembaga-lembaga demokrasi seperti Komnas HAM, KPU, dan lembaga peradilan dan mekanisme pengawasan internal pemerintah. Kesimpulannya, demokrasi kuat butuh perlindungan HAM yang tegas. HAM adalah jantung demokrasi. Yang pertama itu saling memperkuat. Demokrasi dan HAM adalah dui tunggal yang saling memperkuat. Tanpa perlindungan HAM yang tegas, demokrasi hanya menjadi prosedur kosong. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi kokoh yang menjamin hak-hak asasi di Indonesia, menawarkan kerangka ideal bagi kehidupan bernegara. Ya, menjaga kedua pilar dan menjaga kedua pilar ini membutuhkan komitmen nyata, kebijakan inklusif dan partisipasi berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita menjaga demokrasi dengan menghormati dan melindungi hak asasi setiap warga negara, memastikan bahwa kebebasan dan keadilan menjadi milik kita semua. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.